Selamat siang Pak, penolakan nama saya Yosna Berita dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23013. Kali ini saya akan memberikan video konten saya tentang modul 6, yaitu bentukan data list. Data bentukan list. Jadi pada modul ini kita fokus pada bentukan data, yaitu tipe list, dan bagaimana kita eh, menggunakan ekspresi recursive. Jadi eh, pada video ini tujuannya itu adalah untuk menjelaskan tentang tipe bentukan list dan juga tentang menjelaskan penggunaan rekursif dalam menggunakan beberapa fungsi yang ada pada tipe bentukan ini. Lalu untuk selanjutnya yaitu menjelaskan deskripsi singkat. Yang pertama itu adalah fungsi yang pertama, console, yaitu menerima sebuah integer baru menerima sebuah list dan memberikan pilihan yang berupa list. Jadi konsol ini yaitu menghasilkan sebuah list dari elemen L dan E dengan E sebagai elemen pertama. Jadi contohnya kita konsol E dan L. Jadi E ini sebuah elemen integer, L ini adalah listnya. Jadi kita masukkan E ke dalam L listnya sebagai elemen pertama. Contohnya kita memiliki E1, listnya itu 2, 3, 4, dan 5. Maka eh, hasil dari konsol L itu 1, 2, 3, 4, 5 karena ini menambahkan E itu ke bagian pertama. Lalu fungsi selanjutnya itu tuh cons B menghasilkan sebuah list baru dengan E ditambahkan sebagai elemen terakhir. Jadi konsepnya juga mirip-mirip dengan konsol, tapi dia itu menambahkan di akhir. Jadi konsep pengerjaan itu adalah reverse list. Jadi kita anggap eh, L itu sebuah list 2, 3, 4, 5 dan E itu sebagai angka integer angka 1. Jadi pengerjaan itu bagaimana kita menambahkan sebuah elemen di bagian akhir pada list. Jadi pertama kita reverse list L, tadi kan L-nya itu 2, 3, 4, 5. Apabila kita reverse maka menjadi 5, 4, 3, 2. Lalu konsol dan hasil reverse list tadi. Berarti konsol angka 1 dan 5432. Berarti ditambah satu ini ke awal. Jadi 1, 5, 4, 3, 2. Nah, lalu hasilnya ini di reverse lagi. Hasilnya yang ini tadi di reverse. Tadi kan 1, 5, 4, 3, 2. Maka di reverse dari 2, 3, 4, 5, 1. Jadi sesuai lah. Karena menambahkan list baru dengan tambahkan elemen terakhir. Lalu fungsi selanjutnya itu reverse elemen berfungsi untuk mengembalikan integer berupa elemen pertama. Jadi elemen L, inputan L, lalu diambil elemen pertama dari L, dari list itu. Contohnya 1, 2, 3, headnya itu adalah 1. Kalau contoh lain 2, 3, 4, headnya itu adalah 2. Lalu untuk list berfungsi untuk mengembalikan list tanpa elemen pertama list. Jadi list ini inputannya integer list, outputnya juga berupa list. Jadi karena telis ini artinya mengembalikan tailnya. Tail itu ibaratnya tanpa kepala. Tail kepala tadi kan aliran pertamanya. Maka kok tail ini dia tanpa kepala. Jadi contohnya listnya 1, 2, 3. Lalu tailnya itu adalah 2 dan 3. Jadi satunya tidak ikut. Jadi kalau dia list kosong, maka tailisnya juga kosong. Jadi kalau dia tail list, ini ibaratnya itu inilah kepalanya dan inilah listnya. Maka apabila dipisahkan kepala dan apabila dipisahkan sebuah kepala itu dengan list sisanya, maka yang diambil itu list sisanya. Jadi contohnya 1, 2, 3 tadi kan, lalu satu itu dipisahkan sebagai ini, lalu ini L ini sebagai 2, 2 dan 3, maka yang diambil itu 2 dan 3. Lalu untuk fungsi selanjutnya itu last element mengembalikan elemen terakhir dari list. Jadi eh, inputannya itu berupa last element, inputannya berupa sebuah list dan outputannya berupa integer. Jadi reverse reverse list L. Jadi kita ambil satu list L itu berupa 1, 2, 2, 3, kita reverse jadi 3, 2, 1, 3, 2, 1, lalu diambil elemen dari 3, 2, 1 tadi.
Elemen tadi mengembalikan integer berupa elemen pertama. Jadi 1, 2, 3 di reverse menjadi 3, 2, 1. Lalu first elemen dari 3, 2, 1 yaitu angka 3. Jadi angka 3 itu merupakan elemen terakhir dari list yang pertama tadi. Lalu untuk headlist, mengembalikan list tanpa elemen terakhir. Mirip juga konsepnya seperti tadi yang itu. Jadi di reverse dulu, contohnya 1, 2, 3. L-nya ini berupa 1, 2, 3. Ya, dia berupa list urutannya dan urutannya berupa list juga. Lalu L ini kita deklarasikan sebagai 1, 2, 3. Listnya di reverse menjadi 3, 2, 1. Dan list mengambil yang tanpa kepala. Berarti L-nya 1, 2, 3 di reverse menjadi 3, 2, 1. List itu kan tanpa kepala, jadi 3, 2, 1 diambil menjadi 2, 1 reverse list. Lalu yang hasil tadi itu tanpa kepala 2, 1 di reverse menjadi 1, 2. Berarti berfungsi mengembalikan list tanpa elemen terakhir kan sesuai. Tadi inputannya 1, 2, 3, outputannya 1, 2. Jadi tiganya itu sebagai elemen terakhir tidak diikutkan. Lalu untuk list berfungsi untuk menghasilkan list untuk elemen yang berada di tengah list. Jadi list ini konsepnya seperti ini. Jadi salah tekan. Eh, Oke. Jadi eh, apabila jumlah suku di dalam list itu eh, ganjil, maka listnya satu buah. Apabila jumlah suku di dalam list genap, maka listnya dua buah. Lalu kita berikan contoh, ada sebuah list yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka mid list daripada list ini adalah dua yang di tengah. Jadi kita hapus depannya, sorry, kita hapus depannya, lalu kita hapus belakangnya, lalu kita hapus depannya, kita hapus belakangnya. Jadi kalau dia sukunya ini ganjil ya, sorry sorry, udah ganjil. Jadi satu ya, saya coba ganti contohnya 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi ada list ini ganjil. Jadi apabila jumlah sukunya itu adalah ganjil, maka list itu satu buah, listnya satu buah. Jadi cara pengerjaannya itu adalah kita hapus yang paling depan, hapus paling kita hapus paling depan, hapus paling belakang, paling depan, paling belakang sehingga dapat satu angka terakhir. Jadi konsepnya hapus paling depan, hapus paling belakang, hapus paling depan, hapus paling belakang. Jadi apabila sukunya itu ganjil dari awal, maka kita sisakan satu. Inilah sisa satu terakhir. Maka ini list daripada yang 1, 2, 3, 4, 5 itu 3. Lalu untuk yang genap, kita ambil contoh eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, Apabila jumlah suku di dalam list genap, maka listnya dua buah. Konsepnya juga sama, kita hapus yang paling depan, lalu kita hapus yang paling belakang, hapus yang paling depan, hapus yang paling belakang. Nah, apabila sudah tersisa dua, maka midlist genap itu adalah itu yang tersisa. Maka midlistnya adalah angka 3 dan angka 4. Lalu eh, kita, kita, kita bisa lihat persamaannya itu adalah bagaimana konsep pengerjaannya. Konsepnya tadi adalah ambil eh, buang yang di depan, buang yang
di belakang, eh, lalu ulangi sampai tersisa yang eh, sesuai dengan yang di atas. Jadi konsep itu kita mengulangi, buang yang di depan, buang yang di belakang, sampai sesuai dengan ini. Oke, kita coba eh, lihat di code-nya. Jika angka satu, eh, jika eh, nomor elemennya ini satu jumlahnya, maka satu, maka itu langsung. Jika nomor elemennya dua, maka langsung itu, gitu. Tetapi atau kita bisa juga tambahkan sedikit di sini eh, nomor elemen L juga bisa tambah sedikit. Nomor L mod 2 sembilan dan ya. Jadi apabila tadi dia genap, genap tadi, ini kan genap dia. Jumlahnya itu dia sebagai dua nol, maka genap dari jumlahnya. Maka genap tadi dia itu dua sukunya, maka L. Nah, sebelum situ ini merupakan basisnya. Jadi kita fokus dulu kepada fungsi utamanya dulu, rekursifnya. Jadi konsepnya itu adalah kita reverse, kita anggap L-nya ini satu, dua, tiga, empat, lima, yang ganjil. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita reverse menjadi 5, 4, 3, 2, 1. Kita ambil tail-listnya. Tail-list dari 5, 4, 3, 2, 1 itu 4, 4, 3, 2, 1. Lalu di reverse lagi. 4, 3, 2, 1, reverse-nya 1, 2, 3, 4. Lalu diambil lagi tail-listnya. 1, 2, 3, 4, tail-listnya 2, 2, 3, 4. Nah, lalu mid list. Tadi kan berarti mid list dari 2, 3, 4. 2, 2, 3, 4 kan 3 suku. 3 suku. Apakah dia termasuk ke dalam yang satu suku? Salah. Lalu kita akan turun ke selanjutnya. Apakah dia dibagi dua habis? Salah. Kita turun selanjutnya. Nah, lalu karena kedua basis di atas tidak memenuhi, maka kita lanjut ke sini, mid list. Mid list dari 2, 3, 4. Tadi first list dari 2, 3, 4. 2, 3, 4, reverse listnya berupa 4, 3, 2. Lalu listnya 4, 3, 2. Listnya berupa 3, 2. Lalu karena sudah 2, maka masuk ke sini. Dia habis dibagi 2. Habis dibagi 2 dan merupakan 2. Karena merupakan 2, langsung L. Jadi eh, tadi 3 ganjil tadi ya, berarti masih 2 ya. Lalu jadi pas lagi sehingga dia dapat akhirnya 3 karena dia ganjil tadi ini. Kira-kira begitu konsepnya, rekursifnya, pengulangan dan menentukan basisnya. Sehingga bagaimana kita menentukan basisnya sehingga pengulangan itu dapat berhenti di suatu kondisi. Lalu realisasi operator menghitung jumlah elemen list. Jadi jika elemennya kosong, maka jumlah elemen ini kosong. Jika ini list, jadi nomor elemen dari list ini headnya, ini tail-listnya. Jadi head ini dianggap satu, jumlahnya satu, bukan nilainya, jumlahnya satu ditambah dari ini. Nah, nomor elemen dari ini rekursif lagi. Berarti contohnya satu, dua, tiga, satu, dua, tiga kan. Berarti ini si satu, ini si dua dan tiga. Oke, berarti si satu itu jadi satu tambah nomor elemen dari dua dan tiga. Dua dan tiga nol, tidak. Maka nomor elemen dari dua dan tiga itu di sini dua, di sini tiga. Nah, berarti sini jadi satu, di sini dari nomor elemen dari tiga. Tidak termasuk di sini, maka di sini tiga, di sini nol.
dari satu tambah nol. Jadi satu tambah satu tambah satu tambah nol. Jadi akhirnya menjadi angka 3. Jadi inilah basisnya agar rekursif ini menjadi berhenti. Jadi apabila kita salah menentukan basis dalam menggunakan rekursif, maka eh, terminalnya atau outputnya akan error karena fungsi akan looping berkali-kali sehingga outputnya bakal error. Lalu untuk fungsi selanjutnya itu concat L1 L2 menghasilkan konkatensi dua buah list dengan list L2 sesudah L1. Jadi eh, ada sebuah list kosong. Apabila list kosong ditambah dengan L2, maka hasilnya L2. Lalu untuk selanjutnya itu XL1 L2. Jadi ini fungsinya itu menambahkan dua buah list yang penggabungan. Nah, tapi L2 itu sesudah L1. Jadi contohnya 1, 2, 3 itu L1, 4, 5, 6, L2. Maka konkat L1, L2 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ini reverse list yang tadi sudah saya jelaskan. Tinggal diputar saja. Contohnya dari 1, 2, 3 menjadi 3, 2, 1. Lalu ini ada fungsi selanjutnya, next list. Berfungsi untuk menghasilkan nilai elemen list yang mempunyai nilai terbesar. Minimal terdiri atas satu elemen. Jadi, apabila suatu list itu hanya terdiri atas satu elemen, maka elemen terbesarnya adalah ya itu dirinya sendiri. Lalu untuk apabila suatu list hanya terdiri atas dua, contohnya satu dan dua, satu dan dua kan. Apabila elemen pertama itu lebih besar daripada elemen kedua, maka maksudnya itu elemen pertama. Tapi apabila ini tidak lebih besar daripada ini dan ini lebih besar dari ini, maka yang detailnya yang lebih besar. Jadi jika elemen pertama itu eh, lebih besar dari elemen pertama dari telisnya, maka elemen pertama. Tapi apabila ini tidak memenuhi, maka telisnya itu first elemen telis. Lalu ini jika jumlah elemen dalam list itu lebih besar dari dua dan first elemennya ini lebih besar daripada first elemen dari telisnya, maka mix list console first elemen L dan telis L. Jadi maksudnya ini adalah jika nomor jumlah elemen dari L itu adalah lebih besar dari dua, berarti kita ambil contoh tiga. Elemennya itu tiga dua listnya itu tiga dua satu. Tiga dua satu. First elemennya L itu lebih besar dari first elemen telis L. Jadi first elemennya kan dari tiga dua satu itu kan tiga. First elemen dari L ini kan tiga dua satu, kan tiga lah. Lebih besar dari first elemen dari telis L. Telis L yang tadi dua satu. First elemen dari dua satu adalah dua. Jika lebih besar ini tiga lebih besar dari dua, maka max list kita rekursifkan konsol menggabungkan kan tadi tiga dua tiga dua satu. Lalu karena lebih besar tiga daripada dua, maka kita hilangkan duanya. Ini yang kita gabungkan menjadi sebuah list. Maka konsul tadi kan fungsinya menggabungkan sebuah elemen ke list. Jadi kira-kira begini konsepnya. Ada sebuah list. So, yang aku saja 3, 2, 2, 1. Oke. Konsep itu adalah kita membandingkan, kita ambil headnya, lalu kita ambil tailnya. Dari tail ini kita ambil headnya lagi. Berarti kan eh, kita bandingkan first yang pertama dengan first dari tailnya. Maka yang kita bandingkan itu 3 dan 2. Apabila 3 lebih besar dari 2, maka 2-nya kita hilangkan. Nah, ini kan tadi sudah berupa integer, ini list. Ada dua jenis di sini, itu integer dan list. Sedangkan tadi di max list hanya ada list. Maka untuk mengubah sebuah integer dan list menjadi sebuah list, itu kita menggabungkannya menjadi sebuah list. Maka fungsi yang tadi kita dapatkan untuk menggabungkan sebuah integer dan list yaitu console. Maka 3, 2, 1, 3 ini kita gabungkan
angka integer 3 ini kita hubungkan dengan list 211, maka menjadi list 3, 3, 2, 1. Kalau saya juga begitu, kita bandingkan lagi. Kita ambil headnya ini, head dari list tadi, lalu kita ambil head dari tail-listnya. Berarti kita bandingkan 3, 5, 2. Karena dia besar 3, maka 2 kita hapus. Lalu integer ini dan list ini kita gabungkan menjadi 3, 1, 1. Lalu kita bandingkan lagi, lalu persis eh, bandingkan first element dengan first element dari tail-listnya lagi. Maka satunya hilang. Begitu juga dengan ini, akhirnya menghasilkan angka 3. Jadi apabila eh, tadi kita buat inputnya 3, 2, 2, 1, 1, maka matriks dari ini adalah 3. Karena ini tinggal satu, karena tinggal satu, maka basisnya diri sendiri. Itulah fungsi basis yang tadi kita buat ini. Apabila cuma satu, maka dia eh, jadi itulah yang jadi max listnya. Lalu elemen ke n berfungsi untuk mengembalikan nilai elemen pada posisi n. Atau list lebih besar dari atau sama dengan n. Jadi eh, jika elemennya, jika posisi angka n itu satu, maka first elemen. Jadi kalau contohnya 1, 2, 3, angkanya itu adalah satu, maka posisi pertama adalah first elemennya satu tadi. Lalu kalau ini tadi dia n-nya nggak satu, maka lanjut ke bawah. Elemen ke n dari release. Release dari eh, tadi kan 1, 2, 3, maka dua elemen ke n dari 2, 3 tadi dengan n kurang satu, sehingga dapatlah nanti ini sebagai basisnya, sehingga fungsinya juga akan berhenti. Lalu untuk sumlist berfungsi untuk menghasilkan elemen terdapat pada list L dan totalnya. Jadi sumlist ini inputannya list dan outputannya integer. Maka jika jumlah elemen pada list itu nol, maka tentunya jumlah elemen total daripada elemen dalam list itu adalah nol. Jika tidak nol, jika tidak nol isinya jumlah elemennya, maka first elemen itu L tambah sum is ini. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi contohnya ada sebuah list 3, 2, 1, lalu 3, 2, 1. Jika ini kan jumlahnya elemennya ada 3, ini kan tidak menuju ke sini, maka dia turun. First elemennya 3 ditambah sum list dari telis. Ini telisnya. Telisnya ini, maka sum list dari dia rekursif ke awal lagi. Berarti sum list dari 21. 21 itu jumlahnya kan enggak? Enggak. Maka else-nya ke bawah. Terus elemen dari 21 tadi, itu 2. Tambah sum list dari t-list dari 21, itu angka 1. Maka angka 1. Kita masuk list dari 1, maka dia rekursif lagi ke awal. Jika elemennya 0, salah, maka turun ke bawah. Terus elemen dari 1, ya 1 tadi. Sum list dari, kan t-list dari, tadi headnya kan 1, maka sum list itu 0. Jadi telis dari yang tadi sudah nol, baru kembali ke awal list dari himpunan kosong, list kosong. Jika elemennya kosong, maka nol. Berarti kita tambah nol. Maka hasilnya itu 6.
average list berfungsi menghasilkan nilai rata-rata dari elemen terdapat list. Jadi eh, kalau dia pembagian menghasilkan double, dia menggunakan metode seperti ini. Lalu sumlist L-nya seperti tadi menggunakan fungsi yang sudah kita deklarasikan di atas. Lalu number elemen L yaitu menghitung jumlahnya. Jadi kalau dia tadi kan dia jumlahnya 31, berarti sumlistnya itu jumlah totalnya, jumlah nilainya 3, 3 tambah 2 tambah 1 per nomor elemennya, berarti 3 buah, 3, 3 isinya, berarti 6 per 2 sama dengan 3. Oke, lanjut ke fungsi selanjutnya itu is empty, masih benar apabila kosong. Lalu is one element apabila number elemen yang tadi itu cuma satu. Jadi kalau misalnya dia lebih dari satu atau kurang dari satu, dia itu jadi salah karena dia hanya untuk satu elemen. Benar apabila jumlah elemen pada list hanya satu buah. Pastikan benar jika list L1 sama dengan list L2. Eh, jadi yang paling pertama untuk membandingkan sebuah list ini benar benar itu mereka sama atau tidak adalah jumlahnya. Jika dari jumlahnya saja mereka beda, itu pasti salah. Contohnya ada list 1, 2, 3. List kedua itu 4, 5. List pertama jumlahnya 3, list kedua jumlah 2. Yang pasti itu pasti langsung salah. Karena dari jumlahnya sudah beda. Maka kalau dari jumlahnya itu hmm, udah beda, maka dia salah. Lalu untuk ini, nomor elemen L, jika jumlahnya sama, maka dan first elemennya sama, maka diambil dari first elemen dari list itu, dari list. Jadi diulang lagi seperti tadi. Jadi satu, 2, 3, list kedua itu 1, 2, 3, ini space pertama, list kedua. Jadi kan pertama itu benar, lalu jumlah elemennya juga sudah benar, maka first elemennya satu sama dengan satu, true. Eh, dan is equal kembali lagi ke awal dari tail ini, tail L, maka is equal dari tail yang tadi, berarti 23 dan 2, 2, 3. Nah, jadi sama juga diambil lagi awalnya 2 sama dengan 2, true. Is equal 3, 3, 3 sama dengan 3. Lalu karena setelah diambil 3 ya, maka is equal, dia sama-sama himpunan kosong, list kosong. Jadi jika sama-sama list kosong, maka true. Maka berhenti di situ. Karena dia semua true dan menggunakan dan, maka dia hasilnya juga true. Is member, dia itu menghasilkan benar jika X adalah elemen list. Lalu jika jumlahnya sama dengan 0, maka false. Jadi apakah angka 2 itu merupakan elemen dari list kosong? Jawabannya pasti salah, karena list kosong tidak memiliki elemen. Jadi angka berapapun dimasukkan dibandingkan dengan list kosong pasti salah, karena dia bukan merupakan elemennya. Lalu as if X sama dengan first element, then true. Jadi kalau sama lah dia sama eh, bilang pertama ya, berarti dia merupakan salah satunya. Kalau nggak, kalau salah, turun ke bawah, is member. Dibandingkan dengan tailnya lagi, contohnya kita ambil elemennya satu. Listnya 1, 2,
dua dua satu tiga dibandingkan dengan kedua, tadi yang first element kan false, berarti dia turun ke bawah. Is member satu dua dan dua benar dan true, jadi dia menggunakan recursive. Jadi if is first ini tadi itu first elemennya masih kan benar jika x ala yang pertama list, jadi x itu sama dengan the first element, masih kan nilai benar jika elemen terakhir pada list, jadi x sama dengan last elemen x tadi sudah digunakan kita deklarasikan di atas, menghasilkan nilai benar juga jumlah elemen L1 sama dengan jumlah elemen L2. Jadi nomor elemen L ini L1 sama dengan nomor elemen dari M. Ini reverse eh, menghasilkan benar jika L2 adalah reverse dari L1. Jadi kalau misalnya saja sudah beda eh, dari jumlah isinya, jumlah elemen di pada listnya, maka hasilnya sudah beda. Lalu jika sama-sama nol, maka benar. Jika eh, berbeda, maka udah salah. Lalu kita coba rekursifnya, is reverse Telis L. Hmm, kita ambil contohnya list pertama 1, 2, 3, 3, 2. Oke, mereka beda, false kan sama masih berarti masih true, sama-sama nol, dia masih oke belum nol. First element first element dari L false. Oke, otherwise apakah telis L ini L telisnya itu 2 dan 3, berarti 2 dan 3 reverse reverse list dari M kan 32 di reverse jadi 1, 2, 3, ini 1, 2, 3 telisnya satu kan 1, 2, 3 telisnya berarti 2, 2, 3, 1, 2, 3 telisnya satu kan ini di reverse dari 1, 2, 3 berarti telisnya itu 2, 3 baru di reverse lagi 3, 2. Oke, maka itulah fungsinya. Lalu is x elemen ke n menghasilkan benar jika elemen x berada pada list L tepat berada pada posisi n. Eh, dia menggunakan rekursif x sama dengan elemen L dan n. Oke. Lalu kita akan melanjutkan dengan mencoba mengcompile code ini. Lalu kita akan coba compile glc root sli dan dalam 1.ks oke dot slash sli. Kita akan coba masukkan inputan sesuai yang diinginkan di modul. 3, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4. Oke. Inputan sudah keluar, kita akan coba compare apakah memiliki inputan yang sama atau tidak. Lalu ini itu 4, oke. Konsolnya satu, kita berusaha agar lebih jelas. Ini 4, oke. Ini lagi. Oke, konsoli 14123, oke, konsoli 134 sesuai, L2 123 123 konsoli input 123 123 oke, sesuai, N1 N2 1 X2 nya 22 33 N2 33 oke sesuai, elemennya 1 1 oke sesuai, tulisnya 2 2 3 oke sesuai, plus elemen 3 3 sesuai, headlistnya 1 2 1 2 headlist 1 2 oke sesuai, midlist 2 2 oke sesuai, nambah elemen 3 3 3 3 sesuai, konfliknya 1 2 3 1 2 3 oke sesuai, max listnya juga sesuai 3 3 3 3 oke, nambah elemen ke n nya 2 2 oke sesuai, sum listnya 6 6 oke sesuai, average nya 2 oke equal true true oke, saya juga lihat true oke, this was false 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 oke, this last true 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 oke,
is number element true? Okay, true. Is reverse. False. False is way. Is X elemen ke N? False. Oke, false. Oke. Jadi, apabila kita masukkan inputan yang sesuai dengan ada modul, maka kita akan juga mendapatkan outputan yang sesuai dengan modul. Sekianlah hasil video recording code saya. Apabila ada kesalahan, mohon maafkan. Sekian, terima kasih.